Hai friends, ini aku lagi main game. Seru banget nih friends. Lama-lama mataku jadi pegel friends, gara-gara main HP terus. Mainan yang gak ada radiasinya apa ya? Oh iya, ini adekku lagi mainin bikin bangunan lagi main. Boleh ikut? Oke, coba yang ini ya. Ini gimana? Nah friends, ini mainan yang membuat kita jadi kreatif dan tidak ada radiasi untuk mata. Nah, pemerintah kita kan sedang mengurangi penggunaan plastik. Nah, mainan ini terbuat dengan plastik. Selain itu, ada part yang kecil yang dapat ditelan oleh adik-adik kita yang masih kecil. Oh ya friends, aku punya mainan yang ramah lingkungan. Tunggu ya friends. Nah, ini dia friends, mainannya. Ini mainannya ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dan juga ini juga bisa belajar untuk anak kecil. Mainan ini saya beli dari Omocha Toys. Ini namanya. Nah, saya diberi kesempatan oleh pemiliknya untuk melihat pembuatan mainan ini. Wow. Yuk, let's go. Ini dia. Lokasinya ada di Bulak, Bogor Barat. Karena nanti kita masuk dan kita bertemu pemiliknya dan kita akan tanya-tanya. Ayo, let's go. Pak, perkenalkan nama saya Naif. Saya Pak Yoyo. Ya. Terima kasih untuk memberi kesempatan untuk teman-teman belajar untuk melihat pembuatan mainan konvensional edukatif yang ketinggalan zaman. Boleh gak dijelasin asal muasal perusahaan ini? Baik, usaha kami ini dimulai oleh Ibu Yuni. Ibu Yuni itu dia ingin punya penghasilan, ingin punya pekerjaan. Kemudian dia mencoba. Tadinya awalnya dia membuat ini pernik-pernik yang itu ditempel di kulkas yang dikasih magnet itu dari kain flanel. Ibu Yuni bikin dari kain flanel, kemudian dikasih magnet ditempel di kulkas, itu dicetukan ke temannya. Kemudian dia baca di tabloid ada satu peluang usaha untuk berjualan mainan edukatif. Dia coba itu peluang usaha itu menjadi reseller, kemudian Bu Yuni berjualan, dimulai tadinya dia setiap ada pameran di dekat rumah, kemudian ada sisa barang jualan di tempat orang-orang suka lari pagi di dekat rumah kami di Bogor. Nah, terus kemudian ternyata laku setiap minggu tuh tambah barang, tadinya 1 dus, 2 dus, 3 dus, sampai berkembang terus. Kemudian pasokannya tidak memenuhi, tidak bisa mencukupi saat itu ya. Saat itu kita belum tahu banyak produsen mainan, pasokannya tidak mencukupi, kami coba produksi sendiri. Kemudian bisa berkembang seperti sekarang. Oh ya Pak, mainan di sini itu sudah berapa banyak mainan? Kita ada banyak sekali mainan ya, ada lebih dari 500 item. Wow. Dan ada beberapa yang terdiri dari beberapa kategori seperti puzzle, balok, menara, maze, dan lain sebagainya. Mainan di sini terbuatnya dari kayu apa Pak? Kita utamanya dari kayu pinus, kemudian juga dari plywood, kemudian dari MDF juga ada. Alur pembuatan mainan ini alur yang pertama yang harus dilakukan apa? Pertama kita
kita gini, kita tentukan dulu kita mau memproduksi mainan apa, kemudian kita desain, kemudian setelah desain disetujui, kemudian kita bawa ke workshop. Dari workshop diproduksi itu ada dua ya jenisnya, ada pembahangan itu potong, dan kedua adalah finishing. Terus kemudian setelah itu dibawa lagi ke gudang kami untuk di QC. Setelah di QC kita packing. Nah, baru kemudian kita setelah di packing baru bisa kita jual. Nah, contohnya untuk kali ini mungkin saya akan kasih contoh produk. Nah, ini adalah produk puzzle ya. Puzzle itu dimulai dari kertas ini ya. Ini produk ini. Ini produk yang cukup laku. Ini sebentar saya cari produknya di mana ya? Ada dana di Pak cari di sini. Jangan yang seperti. Oh ini dia. Ini produk ini ya. Ini produk puzzle namanya, puzzle huruf besar, cukup laku ini ya. Nah, ini nanti saya akan ceritakan bagaimana kita memproduksi produk ini di workshop ya. Nanti ikut coba produksi ya, boleh ya. Nah ini dimulai dari sini nih. Ini dari kertas art paper. Ini kertas art paper. Kemudian nanti ditempel di kayu, kemudian dibikin puzzle. Nah, memang harus dilihat sambil produksinya supaya bisa lebih ngeh ya. Nah, nanti Ina langsung lihat sendiri dan bisa mengerti. Oke? Nah, kami juga sudah mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah. Kami juga pernah menjadi juara ini. Piagam penghargaan dari Kementerian Perindustrian untuk UKM, gugus kendali mutu Omocha Toys ya. Kita mendapat mewakili Provinsi Jawa Barat. Jadi tingkat nasional kita juga sudah pernah mengikuti. Ya, kami juga suka menerima kunjungan. Ini kunjungan dari Kepala BSN pernah datang ke kami, Badan Standarisasi Nasional pernah berkunjung ke kami. Kemudian dari IPB, dari tempat-tempat lain juga. Kemudian juga ada sekolah-sekolah itu berdatang ke tempat kami. Ini ada juga kemudian dari IAIN Pekalongan. Bu Yuni juga suka pernah mengisi acara di IPB sebagai pembicara, itu bisa juga dicek di YouTube kami sih, ada videonya. Nah itu ini piagam-piagam penghargaan yang kami peroleh, dan ini adalah sertifikat SNI kami. Salah satu sertifikat SNI kami mempunyai sertifikat SNI Standar Nasional Indonesia itu sejak awal, sejak diberlakukan tahun 2004 kita sudah punya. Ini cerita Bu Yuni mendapat piagam penghargaan dari Radar Bogor, diliput. Nah ini artikelnya. Dia memulai usaha dari kaki lima ya, dari kaki lima, kemudian sekarang bisa memberdayakan pemuda-pemuda di sekitar workshop. Nah ini kemudian sistem pemasaran kami adalah melalui keagenan ya, reseller tuh kalau di sini jadi cara-cara menjadi agen juga ada, juga pernah diliput oleh liputan Business Opportunity. Nah ini waktu itu pernah ada kunjungan dari Kementerian Perindustrian. Dan di sini adalah ini juga dari asosiasi juga pernah datang ke tempat kami. Itu liputannya. Ini juga sertifikat penggunaan SNI nih, SNI kita diberikan oleh lembaga sertifikasi AGS CV Omocha Toys. Oh ya Pak, ini kan ada di showroom. Saya boleh lihat nggak agar lihat mainannya apa saja dan teman-teman bisa lihat apa yang Bapak produksi. Oke, boleh sekali. Kita akan melihat showroom dulu, kemudian nanti akan saya antar juga ke gudang, ke tempat ruang desain. Jadi Lael bisa melihat lebih banyak tentang usaha kami. Ini puzzle-puzzle yang ada di tempat kami. Puzzle, terus kemudian ini ada wire game. Ini juga puzzle, namanya puzzle menara puzzle, ini bisa dibongkar pasang. Ya, ini puzzle sangat laku sekali ini produk-produk ini. Ini seperti yang tadi, ini huruf-huruf. Ya, ini menara deh ya, menara. Dan ini juga nih langsung digambarnya di kayu ini.
langsung digambar di kayu pakai mesin. Nanti kita bisa lihat mesinnya, mesin sablon digital. Kalau kita menyebutnya mesin sablon digital. Terus kemudian ini juga ada pengenalan warna, pengenalan bentuk, ya kan. Kalau buat anak-anak kecil ini sangat melatih motorik halus, sangat bagus sekali. Ini juga pengenalan bentuk dasar, ada bulat, 4 sisi segitiga, 4 sisi. Teman-teman, bener kan variasi mainannya banyak banget. Teman-teman harus kesini untuk melihat dan membelinya segera. Yuk kita lihat mainan yang lainnya. Nah ini juga ada nih, ular tangga ini, ada ular tangga, jadi bermain, pengenalan AFK, baru motorik halus ya. Dan ini juga yang buat anak muslim juga ada, yang untuk umum juga ada, lebih banyak. Silakan dipilih ya bagi yang menonton channelnya Rahel. Oke. Pak, ternyata di sini juga ada mainan kayu nih. Oh iya, ini ada nih. Ini boneka dibuat dari kain. Nah ini untuk ya sebagai alat peraga juga, sama seperti alat peraga. Ini boneka jari dari kain. Ini untuk di TK-TK ya, biasa dicerita. Jadi bercerita, ini apa, ini juga coba ada bisa masukkan, bisa ikut cerita. Ini ada boneknya, ada kedua ini, ya kan bisa cerita deh. Hai teman-teman, aku dari Pemuda Toys. Ayo sini beli saya, nanti kita bisa lihat mainan-mainan yang lainnya. Jadi walaupun perusahaan kami masih kecil, masih kelas UKM, tapi kami berusaha untuk bisa memenuhi standar yang ada di Indonesia, standar nasional Indonesia. Dan sejak awal kita sudah, sebelum ada SNI pun kami sudah melakukan pengecekan di lembaga sertifikat di laboratorium Sukovindo sejak tahun 2012. Kami berusaha untuk bisa memenuhi keinginan konsumen untuk mendapatkan mainan yang baik. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk memakai produk-produk kami. Kami juga biasa menerima pembuatan custom untuk perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan gift. Perusahaan kami sudah biasa membuat custom untuk pabrik susu yang untuk hadiah dari perusahaan mereka. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, aku udah berada di tempat pertama tahap untuk membuat mainannya, yaitu desain. Pak Yoyo mengajak saya untuk melihat ruangan desain dan lihat cara mendesainnya. Ya, silakan. Ayo, kita masuk yuk. Nah ini Mas Adi sedang mendesain permainan-permainan yang biasa kami produksi. Sekarang Mas Adi sedang mendesain apa sih? Ular tangga ya. Sedang mendesain ular tangga yang tadi contohnya. Sini. Nah, terus kemudian Mas Adi ini bisa menggambar macam-macam. Gambar jerapah, gambar gajah. Habis digambar, selanjutnya apa Pak? Nah, tergantung dari produknya. Jika produknya adalah untuk langsung di-print ke kayu, kita punya mesinnya. Nah itu dipindahkan ke sini, ke komputer ini untuk kontrol untuk nge-print ke kayu. Nah, seperti ini mesinnya nih, ini langsung nge-print ke kayu. Ada bisa bermacam-macam warna ya. Bisa langsung sablon ke kayu. Ini contohnya seperti ini. Nah ini kan bisa ke kayu, ini langsung kayu ini. Namanya mesin UV. Nah, perlu keberanian ya untuk usaha kecil punya mesin ini, perlu keberanian. Kalau kita punya pasar dan kita lihat ada peluang pasar ada, nah bisa kita ambil mesin. Mesin ini dari mana Pak? Mesin ini mereknya Mimaki, buatan Jepang. Karena kami pertama melihat mereka itu pada waktu promosi melihat produk-produk yang beredar di Jepang itu menggunakan mesin ini. Nah, kami juga ingin punya. Kami memberanikan diri untuk mengambil dan mencoba memasarkannya di
produk-produk mainan yang berkualitas di Indonesia. Nah friends, Pak Yoyo sangat berani dan serius untuk menggunakan mesin dari Jepang untuk menjaga kualitasnya. Teman, aku udah sampai di workshopnya Pak Yoyo, dan Pak Yoyo akan menjelaskan cara membuat puzzle yang tadi. Baik, tadi kan puzzle-nya huruf ya. Nah, kita banyak stiker sebetulnya. Nah, ini seperti ini juga ada, puzzle transportasi tadi juga ada di toko juga ada. Nah, ini ditempel di kayu. Proses penempelannya akan dibuatkan oleh Mbak Ratna. Setelah dicetak gambarnya lalu ditempel seperti ini tempelnya. Ini nempel pakai lem apa, Mbak? Oh, lem teman-teman hasilnya ini. Nah, setelah ditempel ini dibiarkannya berapa lama? Tempel jadinya akan seperti ini teman-teman. Kemudian dipotong seperti ini. teman-teman. Nah, ini contoh potongan setelah dipotong oleh mesin gergaji yang tadi. Jadi lubang kan. Nah, untuk puzzle ini kemudian ditempel kertas bawahnya. Setelah ditempel akan jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini nanti ditempel lagi di bawahnya sini untuk menjadi keping-keping puzzle. Gitu ya, Pak Karuli ya? Iya. Karena ada berbeda proses ya. Nah, ini setelah ditempel kertas, kemudian ditempel di lem lagi untuk ditempel di alas. Jadi ini yang papan atas mempunyai keping seperti ini. Papan bawahnya. Nah, ini untuk puzzle sama hewan laut. Setelah ditempel, kemudian ini kan sisi-sisinya masih ada bekas gergaji. Itu diamplas di situ, seperti itu diamplas supaya halus. Nah, ini pakai ini. Ditempel kertas, ini kan kelihatan nih. Nah, ini keping-kepingnya dirakit lagi di sini. Nah, coba, ini dirakit di sini teman-teman.
bagian tengah. Setelah dirakit, kemudian kita packing, kemudian kita bawa ke gudang. Itu dicuci. Oh teman-teman, gudangnya besar sekali dan mainannya juga banyak. Ya, ini gudang kami. Itu contoh puzzle, kemudian menara, basic set, dan lain-lain. Itu juga ada balok-balok yang sudah jadi. Nah, ini juga sudah ada yang siap kirim. Nah, ini juga buat ke sekolah-sekolah PK-PK, ini juga siap kirim semua. Nah, ini proses packing ya, ini proses packing di sini. Nah, ini mau kalau dipakai seperti ini, setelah dikasih plastik, disemprot akan menjadi Pak, rahasia untuk menjadi pengusaha yang hebat itu seperti apa ya Pak? Pertama gini, saya juga masih belajar ya. Saya juga masih belajar untuk mengelola usaha ini, saya masih belajar. Jadi kita belajar bersama. Kemudian rahasia itu juga tidak ada rahasia sebetulnya. Kalau kita melakukannya dengan baik, dengan tekun, dengan jujur, itu bisa berjalan dengan baik lah ya, bisa berjalan dengan baik. Memang akan banyak kompetisi nanti, tapi kita mungkin usaha yang rahasia di sini adalah kita pantang menyerah. Kita coba terus, kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Itu nanti bisa dilihat waktu kita untuk develop produk ini pun mungkin akan ada beberapa yang kegagalan, tapi kita coba produksi lagi. Jadi menyerah. Nah teman-teman, nasihat yang Bapak Yuyuk tadi sampaikan itu yang pertama itu pantang menyerah, dan yang kedua itu harus jujur. Depan terima kasih sudah diberi kesempatan dan sudah diberi lihat untuk cara membuat mainan-mainannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.